Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini, kita akan membahas peran Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I dalam membentuk Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tak mudah bagi Pangeran Mangkubumi dalam membentuk Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia berjuang dari 1745. Berperang melawan kerajaan Mataram Islam yang disokong oleh VOC Belanda. 10 tahun Pangeran Mangkubumi bergerilya yang membuat VOC dan Pakubuwono III mengajak berunding. Maka lahirlah Perjanjian Giyanti yang diteken pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Tanggal ini pula menandai lahirnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan Hamengkubuwono I didapuk menjadi raja pertama dengan gelar Senopati Ingalaga Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Pendirian Kesultanan Ngayogyakarta ini membuat Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa meradang. Ia ikut membantu Pangeran Mangkubumi dalam berjuang melawan Pakubuwono II dan Pakubuwono III, namun merasa ditinggalkan dengan adanya Perjanjian Giyanti. Sambernyawa pun melanjutkan perang melawan Pakubuwono III, Hamengkubuwono I serta VOC Belanda. Bagaimana perjuangan Pangeran Mangkubumi membangun Kesultanan Yogyakarta dan bagaimana menghadapi perlawanan Pangeran Sambernyawa, kawan yang kemudian menjadi lawan. Simak tayangan ini sampai tuntas ya. Pangeran Mangkubumi lahir tanggal 5 Agustus tahun 1717. Nama kecilnya adalah Bendara Raden Mas Sujono. Ia adalah putra dari Sunan Amangkurat IV dengan garwa selir Mas Ayu Tejawati. Sejak kecil, Raden Mas Sujono sangat cakap dalam olah keprajuritan. Ia mahir berkuda dan bermain senjata. Selain itu, ia juga taat beribadah sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jawa. Berkat kecakapan itulah, ketika pamannya yang bernama Mangkubumi meninggal pada tanggal 27 November tahun 1730, ia lalu diangkat menjadi Pangeran Lurah, yaitu pangeran yang dituakan di antara para putra raja. Kelak, ketika sudah dewasa, ia juga menyandang nama yang sama dengan pamannya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Mengenai ketaatan beribadah Pangeran Mangkubumi secara rinci dikisahkan dalam Serat Cebolek. Di situ digambarkan mengenai kebiasaan berpuasa Senin Kamis, sholat 5 waktu dan juga mengaji Al-Quran. Dalam serat ini pula dikisahkan bahwa ia gemar mengembara dan mengadakan pendekatan dengan masyarakat, serta memberikan pertolongan kepada yang lemah. Oleh karena itu, Pangeran Mangkubumi bersedia membantu Pakubuwono II memberantas pemberontakan di kerajaan Mataram Islam yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Martopuro sekitar tahun 1745. Apalagi, Pakubuwono II menjanjikan akan memberikan tanah di daerah Sukowati, sekarang masuk wilayah Sragen, bagi siapa yang mampu menumpas pemberontakan tersebut. Pangeran Mangkubumi masih bersaudara dengan Pakubuwono II. Sama-sama anak dari Sunan Amangkurat IV. Pakubuwono II anak Sunan Amangkurat keempat dengan permaisuri pertama, yaitu Ratu Kencana. Sedangkan Pangeran Mangkubumi anak Sunan Amangkurat IV dengan garwa selir Mas Ayu Tejawati. Artinya, mereka satu ayah, beda ibu. Setelah Pangeran Mangkubumi berhasil mengusir Raden Mas Said dari Sukowati, Pakubuwono II tidak jadi memberikan tanah seluas 3.000 cacah seperti yang dijanjikan. Pembatalan itu berkat hasutan dari Pati Pringgoloyo. Ia mengatakan tanah 3.000 cacah terlalu luas sehingga bisa membahayakan raja di kemudian hari. Selain itu, pemberian tanah seluas itu akan membuat bangsawan lain cemburu. Sebenarnya, Pakubuwono II tak mau menjilat omongannya sendiri. Raja tidak boleh mencela-mencela. Untuk itu Pati Pringgoloyo meminta bantuan Gubernur Jenderal Van Imhoff untuk membatalkan pemberian tanah tersebut. Caranya, Imhoff menghina Pangeran Mangkubumi di depan umum. Ia mengatakan Mangkubumi tak pantas menjadi raja karena sombong. Hinaan itu membuat harga diri Pangeran Mangkubumi terusik. Pada tanggal 19 Mei tahun 1746, Pangeran Mangkubumi diam-diam meninggalkan Keraton Surakarta beserta seluruh keluarga dan pengikutnya menuju ke Sukowati. Kepergiannya diliputi perasaan marah dan sakit hati atas sikap kerajaan yang ingkar janji.
Perlawanan Pangeran Mangkubumi ini didasari sejumlah alasan. Pertama, ia sudah dihina oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff di depan umum. Kedua, dibatalkannya pemberian hadiah tanah di daerah Sukowati atas keberhasilannya mengusir Raden Mas Said dari daerah tersebut. Ketiga, adanya sejumlah perjanjian antara Keraton Mataram dan VOC yang merugikan kerajaan. Dan sebaliknya, menguntungkan pihak Belanda. Perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC yang merugikan kerajaan diantaranya adalah Perjanjian 1743. Isi perjanjian tersebut antara lain: pertama, VOC menerima penyerahan seluruh pantai utara Jawa dan Madura. Kedua, Pati dan Bupati Pesisir sebelum memangku jabatannya harus bersumpah setia kepada pimpinan VOC di Semarang. Ketiga, penyerahan yang diwajibkan diperluas dan biaya tangsi VOC di Surakarta ditanggung Sunan. Dan keempat, VOC memperoleh hak membuat uang. Kemudian isi perjanjian Keraton Mataram dengan VOC pada 1746 juga merugikan kerajaan. VOC makin kurang ajar. Isinya, pertama, Tegal dan Pekalongan diserahkan kepada VOC. Kedua, VOC memperoleh hak memungut penghasilan semua daerah pantai dengan ganti rugi kepada susuhunan sebanyak 5.000 rial setiap tahun. Ketiga, semua hak pemungutan bea pengangkutan sepanjang jalan dan sungai dimiliki VOC dengan ganti rugi tetap setiap tahun 9.000 ringgit untuk susuhunan dan 2.000 ringgit untuk Adipati Anom dan 1.000 ringgit bagi punggawa keraton lainnya. Kepindahan Pangeran Mangkubumi ke Sukowati menemui keberuntungan. Ia bertemu dengan Raden Mas Said, pemberontak yang pernah diusirnya. Mereka kemudian bergabung untuk melawan Kerajaan Mataram dan VOC. Pangeran Mangkubumi pun membentuk pasukan yang berjumlah 3.000 orang. Perlawanan itu berlangsung bertahun-tahun hingga Pakubuwono II wafat karena sakit keras. Pakubuwono II wafat pada tanggal 20 Desember tahun 1749. Sebelum wafat, pada tanggal 11 Desember tahun 1749, Pakubuwono II menandatangani sebuah kontrak yang menyerahkan seluruh kerajaan Mataram kepada VOC tanpa syarat. Isi perjanjian tersebut adalah, kami, Susuhunan Pakubuwono Senopati Ingalagang Abdurrahman Sayyidin Panatagama mengakui dan menyatakan dengan ini secara terbuka, bahwa kami menderita sakit keras maka kami tak mungkin memerintah kerajaan Mataram. Mengingat hal itu, maka kami menyerahkan segala kekuasaan kewibawaan dan kedaulatan, yang kami miliki hingga saat ini, kepada VOC, yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur dan Direktur Jawa. Kami melakukan penyerahan ini atas kehendak kami sendiri dengan maksud, agar VOC dapat menyelenggarakan pemerintahan dalam Kerajaan Mataram untuk kepentingan Kerajaan Mataram dan rakyatnya. Sekalipun Tuhan Yang Maha Esa akan menyembuhkan penyakit kami dan kami masih akan diberi karunia untuk dapat hidup beberapa tahun lagi, kami sudah tidak akan turut campur lagi dalam pemerintahan kerajaan, melainkan kami hanya berkehendak untuk dapat hidup dengan tenang dan tentram. Kami mengharapkan dari VOC, untuk memberi perlindungan terhadap anak-anak kami terutama terhadap Pangeran Adipati Anom. Perjanjian tersebut telah salah ditafsirkan oleh VOC. Menurut Kerajaan Mataram, tidak pernah terjadi penyerahan milik berupa tanah Mataram kepada VOC. Kata Hanitipaken berarti menitipkan. Jadi tanah yang diserahkan kepada VOC itu bukanlah untuk dimilikinya, melainkan hanya dititipkan kepada VOC. Dengan demikian Susuhunan Pakubuwono II dan keturunannya berstatus Hanggadu Kagungan dalam pengagem VOC. Wafatnya Susuhunan Pakubuwono II terdengar sampai ke telinga Pangeran Mangkubumi. Karena terjadi kekosongan kekuasaan, ia menobatkan dirinya menjadi Sunan Mataram yang menetap di Yogyakarta. Pada saat yang sama, terjadi penobatan Pangeran Adipati Anom sebagai Sunan Pakubuwono III oleh Gubernur Jawa bagian Timur Baron Van Hohendorf di Surakarta. Penobatan Pangeran Mangkubumi sebagai Sunan di Mataram banyak dihadiri bangsawan keraton. Hal ini disebabkan karena ia adalah orang yang sangat percaya diri dan berwibawa sehingga hampir seluruh Mataram berpihak kepadanya. Terlebih lagi, ia didukung oleh Raden Mas Said yang mengakui kedaulatannya. Hubungan antara keduanya semakin dipererat dengan dikawinkannya Raden Mas Said dengan puteri Pangeran Mangkubumi. Setelah penobatan,
Pangeran Mangkubumi menulis surat kepada Gubernur Jawa bagian Timur Van Hohendorf. Isi surat tersebut menyampaikan keinginannya untuk hidup damai dengan VOC dan ia juga meminta agar diakui sebagai Sultan. Melihat situasi demikian, Gubernur Jenderal Van Imhoff jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian jabatan tersebut diganti oleh Gubernur Jenderal Mosel. Tak lama kemudian, Direktur Jawa Van Hohendorf sakit dan terpaksa mengundurkan diri. Melihat hal ini, Gubernur Jenderal Mosel datang dari Batavia menuju ke Semarang untuk mengangkat Nicholas Harting. Harting pandai berbahasa Jawa serta luas bergaul dengan bangsawan setempat sehingga dipercaya oleh orang-orang Jawa sebagai orang yang tidak pernah mengingkari janji. Gubernur Jenderal Mosel dan Direktur Jawa Nicholas Harting akhirnya menyadari bahwa peperangan di Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said tidak mungkin dapat dikalahkan dengan kekerasan. Maka strategi pun diubah. VOC mulai mendekati Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said secara terpisah. Keduanya harus dipisahkan. Jika berhasil, maka akan timbul saling curiga di antara Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Pada 1753 VOC berhasil mengadu domba Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, sehingga mereka saling bermusuhan. Keadaan inilah yang dimanfaatkan VOC untuk melindungi daerah-daerah barat dari Kerajaan Mataram, dan memperkuat daerah-daerah yang sudah dikuasainya. Di samping itu VOC mendorong Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said agar mau berunding dengannya. Dorongan VOC untuk mengajak berunding ditanggapi oleh Pangeran Mangkubumi. Ia merasa bahwa perang yang selama ini berkobar telah menyengsarakan rakyat sehingga ia ingin berdamai. Supaya perundingan tersebut menghasilkan persetujuan, maka perlu dihadirkan orang lain untuk dapat diterima semua pihak yang saling bertikai. Orang itu adalah Syekh Ibrahim, disebut sebagai Tuan Said Besar atau Sarip Besar. Ia adalah utusan VOC yang ditugaskan untuk menenangkan Pangeran Mangkubumi dengan menawarkan sebagian Mataram kepadanya. Syekh Ibrahim akhirnya mengetahui apa yang diinginkan Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi ingin diakui sebagai Sultan dan mendapat setengah dari Mataram, setengahnya lagi diberikan kepada Pakubuwono III. Selain itu, ia ingin VOC membantunya menghancurkan Raden Mas Said. Akhirnya Nicholas Harting menemui Pangeran Mangkubumi di pedagangan Grobogan pada September tahun 1754. Syarat-syarat yang telah diajukannya melalui Syekh Ibrahim dikabulkannya. Akan tetapi, Pangeran Mangkubumi merasa keberatan untuk mengakui kekuasaan VOC di pesisir. Kemudian VOC mengatakan kepada Pangeran Mangkubumi bahwa tanah yang ada di pesisir akan disewanya dengan membayar 20.000 rial per tahun. Setengah pembayaran sewanya sejumlah 10.000 rial setiap tahun akan diberikan kepadanya dan setengahnya lagi diberikan kepada Pakubuwono III. Pakubuwono III tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyetujuinya, karena ia sadar bahwa dirinya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melawan dan tidak tahu harus berbuat apa. Perundingan-perundingan yang telah disetujui tersebut, nantinya akan ditangguhkan dalam perjanjian di tahun 1755. Pada tanggal 13 Februari tahun 1755 Pangeran Mangkubumi dan Hamengkubuwono III dipertemukan di Giyanti, dekat Surakarta. Pertemuan itu menghasilkan suatu perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Isi perjanjian tersebut antara lain: pertama, kedudukan Pangeran Mangkubumi sebagai raja dengan wilayah setengah Mataram diakui oleh VOC. Gelarnya adalah Sultan Hamengkubuwono Senapati Ingalagang Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Artinya adalah seorang raja bagi orang Jawa adalah wakil Tuhan di atas muka bumi yang berhak dan berkewajiban mengatur agama di tengah masyarakat. Raja bagi orang Jawa memiliki kedaulatan yang mengatasi undang-undang, karena sabdanya adalah undang-undang dan perilakunya adalah teladan atau contoh-contoh. Kedua, adanya kerjasama antara VOC, Yogyakarta dan Surakarta dalam memelihara suatu perdamaian dan menghadapi perlawanan Raden Mas Said. Ketiga adalah pembagian wilayah Mataram. Setengah Mataram yaitu Yogyakarta, dikuasai oleh Sultan Hamengkubuwono I dan setengahnya lagi dikuasai oleh Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta. Yogyakarta menerima 87.050 cacah,
yang terbagi dalam wilayah negara agung seluas 53.100 cacah dan wilayah mancanegara seluas 33.950 cacah. Sedangkan Surakarta menerima 85.450 cacah, untuk wilayah negara agung seluas 53.100 cacah sama dengan Yogyakarta, dan wilayah mancanegara seluas 32.350 cacah. Jika di total wilayah kedua kerajaan tersebut mencapai 172.500 cacah dan selebihnya dikuasai oleh VOC sebesar 1.600 cacah. Pembagian wilayah yang termasuk daerah mancanegara Yogyakarta menurut Babat Giyanti adalah Madiun, Magetan, Caruban, Setengah Pacitan, Kertasana, Kalambret, Ngrowo Tulungagung, Jepen Majakerta, Jipang Bojanegara, Teras Karas Ngawen, Sela, Warung Kuwu Wirosari dan Grobogan. Sedangkan wilayah yang termasuk daerah mancanegara Surakarta adalah Jagaraga, Panaraga, Setengah Pacitan, Kadiri, Blitar daerah Srengat dan Lodaya, Pace, Nganjuk, Berbek, Wirasaba, Majaagung, Blora, Banyumas dan Kedung. Wilayah tersebut terpencar-pencar antara Yogyakarta dan Surakarta. Kebanyakan daerah mancanegara Yogyakarta terletak di sebelah timur Surakarta, sebaliknya daerah mancanegara Surakarta terletak di sebelah barat Yogyakarta. Sedangkan di daerah tengah seperti Kedu, Bagelen, Pajang dan Sokawati bercampur. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan sulitnya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan dan penggalangan kekuatan. Hal ini memang disengaja oleh VOC agar kedua belah pihak saling bertentangan dan bermusuhan. Sedangkan wilayah pesisir yang dikuasai VOC, Belanda akan memberikan uang sewa atas daerah tersebut. Uang sewa itu akan diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I dan Susuhunan Pakubuwono III yang masing-masing mendapat 10.000 rial per tahun. Setelah perjanjian Giyanti, Sultan Hamengkubuwono I masih menempati Giyanti. Kemudian ia mengutus seorang punggawa yaitu Tumenggung Jayawinata untuk mendirikan keraton sementara di Ambar Ketawang di samping Gunung Gamping, kurang lebih 5 km sebelah barat kota Yogyakarta sekarang. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1756 Sultan Hamengkubuwono I meninggalkan Ambar Ketawang dan memasuki keraton Yogyakarta Hadiningrat di Beringan. Daerah yang dipilihnya merupakan daerah yang bersejarah, karena pada 1749 ia mengumumkan dirinya sebagai Susuhunan di Mataram. Selain itu, dibangunnya keraton di Beringan tidak terlepas dari sejarahnya sendiri. Tempat itu merupakan sebuah kota kecil dan indah, yang terdapat istana Pasanggerahan yang disebut Garjitawati. Untuk mengabadikan nama itu, ibu kota daerah Sultan Hamengkubuwono I diberi nama Ngayogyakarta, yang berasal dari dua kata yaitu Yogya dan Karta. Yogya berarti pantas, terhormat, indah, bermartabat, dan mulia. Karta berarti perbuatan, karya dan amal. Dengan demikian Ngayogyakarta berarti tempat indah yang selalu dibuat bermartabat dan terhormat. Sejak saat itulah, Beringan berkembang sebagai kota Yogyakarta yang menjadi ibu kota kesultanan. Dari penjelasan tadi, perjuangan Pangeran Mangkubumi untuk membentuk Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat cukup panjang. Hampir 10 tahun ia dan Raden Mas Said berjuang melawan VOC dan Kerajaan Mataram Islam. Setelah berhasil membentuk kerajaan baru, Hamengkubuwono I mulai membangun Yogyakarta sebagai kota budaya. Sementara itu Pangeran Sambernyawa yang terus berjuang melawan VOC, Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I akhirnya berdamai melalui perjanjian Salatiga. Pangeran Sambernyawa diberi daerah seluas 4.000 cacah yang diambilkan dari wilayah Kasunanan Surakarta. Ia diangkat menjadi Pangeran Miji, dengan gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silakan menghubungi kami melalui email misteri.ferhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini, nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan.
Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru, yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa, wassalam.